Baik, terlebih dulu kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas cinta kasihnya sehingga kita dapat terus kita seperti biasanya. Baik, sini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil presentasi kami yang kami berikan judul analisis gangguan dua fasa. Perkenalkan, nama saya Moses Alexander Panjaitan, MPM 2014-210056. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Manurung dengan NPM 2014-210034. Nama saya Renaldi Ginting, nomor NPM 2014-210013. Perkenalkan, nama saya Jenan Distopo, NPM 2014-210365. Baiklah, kami mencoba untuk memaparkan materi kami yang terlebih dahulu. Tentang apa itu gangguan dua fasa. Gangguan dua fasa adalah gangguan yang terjadi dari penyebab putusnya kawat fasa tengah pada transmisi atau distribusi dengan konfigurasi tersusun vertikal. Kemungkinan lain adalah dari penyebab kerusakan insulator di transmisi atau distribusi sekaligus dua fasa, atau bisa juga akibat fast over antara tiang dan dua kawat fas sekaligus sewaktu tiang transmisi atau distribusi yang mempunyai tahanan kaki tiang yang tinggi tersambar petir, dan lain-lainnya. Penghitungan arus gangguan untuk suatu hubung singkat fasa ke fasa pada sistem tenaga sama hanya dengan hubungan singkat tiga fasa dan hubung singkat fasa satu fasa ke tanah, di mana gunakan asumsi-asumsi untuk penyederhanaan penghitungan. 2. Hubung singkat. Hubung singkat merupakan suatu hubungan abnormal pada impedansi yang relatif rendah terjadinya antara dua titik yang mempunyai potensi berbeda. Tegangan rendah yang dihasilkan oleh gangguan berkaitan membahayakan pelayanan yang diberikan oleh sistem tenaga listrik. Baik, akan dilanjut dengan Rivaldo Manurung. Baiklah, saya lanjut materinya. Ada 4 macam gangguan hubung singkat. Yang pertama itu kita ketahui gangguan 3 fasa simetris. Baru yang kedua itu gangguan tidak simetris 1 fasa ke tanah. Yang ketiga gangguan tidak simetris 2 fasa ke tanah. Dan yang selanjutnya yang nomor 4 gangguan tidak simetris antara fasa. Lanjut. Penyebab hubung singkat. Di sini ada beberapa 4 macam penyebab hubung singkat. Yang pertama, kebocoran atau kerusakan pada isolasi atau kabel pemain dan sebagai berikutnya. Yang kedua, bertemunya kabel fasa dan netral biasanya pada stop kontak di rumah. Yang ketiga itu kabel yang tidak sesuai kapasitas kemudian terbakar isolasinya. Yang keempat, bertemunya sebuah kabel fasa dengan fasa. Lanjut. Pengaruh hubung singkat dibiarkan terlalu lama. Yang pertama itu berkurangnya batas-batas kestabilan untuk suatu sistem tenaga listrik. Yang kedua, rusaknya peralatan yang berada dekat dengan gangguan yang disebabkan oleh arus listrik yang besar, arus yang tidak seimbang, atau tegangan-tegangan rendah yang ditimbulkan oleh hubung singkat. Yang ketiga, ledakan-ledakan yang mungkin terjadi pada peralatan yang mengandung minyak isolasi sewaktu terjadinya hubung singkat dan yang mungkin menimbulkan kebakaran sehingga dapat membahayakan orang yang menanganinya dan merusak peralatan-peralatan lain. Yang keempat, terpecah-pecahnya keseluruhan daerah
rentetan tidak pengamanan yang diambil oleh sistem pengamanan yang berbeda. Tindakan pengamanan yang dapat diambil dalam melindungi sistem tenaga listrik adalah dengan jalan pemisah atau isolasi bagian yang terkena gangguan. Dalam sistem yang proses yang melakukan pekerjaan ini secara kolektif dikenal sebagai sistem pelindungan atau protection system. Selanjutnya akan dilanjut oleh Jai Nando. Lanjut. Faktor-faktor penyebab gangguan dua pasar. 1. Surga petir. Mengingat saluran transmisi dan distribusi perbesar luas dan kandang dibentang serta beroperasi pada kondisi tempat yang cuacanya berbeda-beda, maka kemungkinan terjadi gangguan yang disebabkan oleh petir, terutama pada musim hujan. Gangguan yang disebabkan oleh petir ini sangat berbahaya karena sangat merusak isolasi peralatan. Dua, surga hubung. Yang dimaksud dengan surga hubung adalah kenaikan tegangan pada saat dilangsungkan pemutusan arus oleh PMT. Kenaikan tegangan yang disebabkan oleh adanya gangguan surga hubung ini dapat merusak isolasi peralatan. 2. Produksi debu. Debu-debu yang menempel pada serator bila udara lembab, maka debu tersebut merupakan konduktor yang dapat menyebabkan gangguan debu dibersihkan ke pasar tanah. Baik, akan dilanjut oleh Saudara Reynaldo. Adanya pohon-pohon yang tidak rawat, pohon-pohon yang dekat dengan saluran transmisi dan distribusi. Bila tidak terawat dan nantinya masuk ke dalam bebas saluran transmisi dan distribusi, hal ini dapat mengakibatkan terjadi gangguan lingkungan tingkat pasar tanah. Baiklah, sekianlah presentasi yang dapat kami paparkan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.